Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Selamat pagi. Yang pertama saya terima kasih banyak pada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SMK Negeri Sistemnya. Yang temanya diseminasi budaya positif di SMK Negeri Sistemnya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Sistemnya Kabupaten Malaka. Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu masuk ke materi. Ya, materi yaitu modul budaya positif. Modul ini kami sudah pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4. Ini modul 1.4. Jadi budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tentang ini saya memberikan satu semboyan, yaitu dari Kiai Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Hadayani. Kita sebagai guru mungkin harus memegang teguh pada semboyan Kiai Hajar Dewantoro ini, yaitu Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Yang artinya Ing Ngarso Suntolodo yang artinya guru di depan memberikan teladan atau contoh. Itu yang berkaitan dengan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah ini. Lalu yang kedua yaitu tentang Ing Madya Mangunkarsa. Ing Madya Mangunkarsa yaitu guru berada di tengah siswa untuk memberikan semangat pada siswa. Lalu Tuturi Handayani yang kita tahu bahwa di mana-mana kita menempel logo Tuturi Handayani di apa semua, pasti semua hanya ada Tuturi Handayani. Itu artinya guru di belakang memberikan dorongan kepada siswa agar siswa itu mencapai cita-citanya. Itu semboyan Kiai Hajar Dewantoro. Artinya apa yang tadi saya semboyan yang saya sampaikan itu keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang kita harus terapkan di sekolah, sehingga siswa itu akan mencapai cita-citanya. Ada 7 materi modul budaya positif ini, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Baik, kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Di sini Bapak Ibu lihat, perubahan paradigma belajar merupakan perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru atau berbeda. Mungkin dulu sebelumnya atau sebelum saya hari ini menyampaikan perubahan paradigma belajar ini, mungkin Bapak Ibu masih menggunakan gaya belajar pembelajaran yang tidak menggunakan teknologi, pembelajaran yang tidak menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada guru. Mungkin saya kasih contoh, salah satu contoh pembelajaran yang menggunakan teknologi. Supaya siswa bisa senang, ya kita harus menggunakan teknologi seperti LCD. Lalu PowerPoint-nya itu jalan, ada fotonya, ada videonya, ada gambarnya. Lalu pembelajaran yang tidak menyenangkan. Ini artinya mungkin Bapak Ibu yang tadi, seperti yang tadi saya jelaskan yang contoh pertama, tidak menggunakan PowerPoint mungkin tidak menyenangkan bagi siswa. Lalu di dalam pembelajaran itu mungkin Bapak Ibu sisip dengan game, Bapak Ibu bisa sisip dengan game dan juga dengan kuis-kuis atau esbrik. Di perubahan paradigma lama yang dulu Bapak Ibu pada saat pembelajaran tidak mengisi dengan esbrik atau game atau kuis, bisa menggunakan esbrik atau game atau kuis-kuisnya. Lalu pembelajaran yang berpusat pada guru. Kita tahu bahwa ada teacher, ini namanya teacher teacher center learning biasanya. Ini namanya pembelajaran berpusat pada guru atau teacher
center learning. Tapi sekarang kita itu berpikir lama, pembelajaran lama. Tapi sekarang student center learning, artinya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu seperti apa? Mungkin kita membagi kelompok. Setelah itu siswa berdiskusi, cari materi di buku-buku atau guru. Setelah itu siswa presentasi. Kita sebagai guru hanya membimbing, mendampingi atau sebagai fasilitator. Yang lama itu namanya tadi teacher center learning. Tapi sekarang tidak lagi. Student center learning yang berpusat pada siswa. Itu yang kita hanya membagi kelompok. Setelah itu kita berikan kesempatan kepada siswa untuk mencari materinya di di internet, di modul, di buku dan lain-lainnya. Baik, yang berikut itu perubahan paradigma belajar. Yang berikut, yang materi yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sini kita tahu tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi para murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini artinya kita akan patuh pada aturan yang berlaku. Lalu yang berikut nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan nilai yang ingin dicapai setiap individu, setiap orang. Nilai-nilai kebajikan ini. Contohnya itu sini. Contohnya jujur, kejujuran, keadilan, belas kasihan, kesederhanaan, kepedulian, toleransi, kepedulian, kebijakan dan lain-lain. Itu dia punya contoh nilai-nilai kebajikan universal. Oke, lanjut. Lalu yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Di sini menurut Diana Rosen dalam bukunya Reflection School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan anak-anak melakukan kegiatan atau datang ke sekolah itu karena takut tidak nyaman atau dihukum. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mungkin anak-anak mengikuti perintah dari kita karena kita mungkin memberikan imbalan, atau anak-anak datang ke sekolah karena kita mengiming-iming, atau datang supaya saya kasih nilai yang bagus, atau nanti saya kasih pujian, nanti saya kasih ini kayak pawal apa, itu imbalan. Tapi yang berikutnya ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini yang harus kita pakai. Nilai yang ketiga ini, motivasi yang ketiga ini kita pakai, yaitu tanpa mereka tidak dihukum pun mereka bisa datang, tanpa diberi imbalan pun mereka bisa mengikuti pelajaran. Lalu lanjut, dari tindakan yang dasar motivasi tersebut, maka seorang guru akan memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Konsep disiplin identitas gagal mencakup 2 tindakan, yaitu memberikan hukuman dan penghargaan tadi yang di sana. Lalu yang dimaksud dengan hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Ini. Dari ini konsep disiplin identitas sukses, disiplin identitas gagal itu mencakup yang tadi tindakan yang memberikan hukuman dan penghargaan. Yang dimaksud dengan hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Artinya misalkan anak-anak datang terlambat, kita menyuruh mereka mungkin berlutut, kita beri sanksi berlutut, atau menyuruh mereka untuk pilih batu dan segala macam itu hukumannya itu. Lalu sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu imbalan, denda atau peristiwa yang diinginkan. Mungkin tadi denda yang kita mungkin beri kayak kue atau apa ya. Lanjut gitu. Masih lanjut. Kemudian konsep tadi kan ada 2. Yang pertama tadi, kemudian konsep disiplin identitas sukses mencakup 2 tindakan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, ini mungkin waktu itu selama ini mungkin belum benar restitusi ini yang kita bahas apa restitusi. Yang dimaksudkan konsekuensi adalah bentuk pengendalian perilaku seorang yang membutuhkan proses stimulus respon. Artinya ini misalnya kita sudah sepakat, ini konsekuensinya artinya kita sudah sepakat. Kalau misalkan siswa langgar, itu bisa, karena itu kita coba konsekuensi, kita bisa memberikan tindakan apa, karena kita sudah sepakat bersama konsekuensi. Makanya biasa bilang kesepakatan kelas, kesepakatan kelas itu. Makanya setiap guru itu harus membuat kesepakatan kelas. Sehingga siswa langgar itu konsekuensinya apa? Kalau kita tidak membuat kesepakatan kelas, siswa langgar kita mau beri hukuman, kita salah juga, karena kita tidak membuat kesepakatan kelas. Lalu sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki. Kalau misalkan siswa bisa sering apa, sering terlambat, kita langsung jangan kamu ini marah dan terlambat terus. Tapi kita panggil, bicara baik-baik. Pasti nanti ada sampai di baik berikutnya. Lalu yang keempat, materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Murid kita melakukan suatu tindakan kedisiplinan tersebut bisa saja karena kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Sehingga mereka berusaha mencari cara agar bisa terpenuhi kebutuhan mereka tadi. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mungkin saya kasih contoh. Misalkan siswa di dalam kelas mengantuk, tidur, ini istirahat atau tidur, kita jangan langsung menghukum atau memarahi. Kita mungkin cari tahu, karena mungkin dia tadi malam dia mau pergi ke pesta. Kita mulai kasih informasinya, dan kali jangan lagi supaya jangan sampai di sekolah jangan mengantuk. Kita langsung jangan marah, jangan langsung menghukum. Lalu mungkin yang bertahan hidup satu minggu kedua. Ketika misalkan siswa di dalam pembelajaran, kalau misalkan dia mau ingin menghirup udara untuk dia bisa semangat atau dia mau keluar, kita langsung marah. Kamu keluar terus dia ini menghirup udara segar. Lalu makan ini juga. Mungkin dia pergi ke kantin sana atau ke event sana untuk beli gorengan atau jajan. Kita langsung dia itu bertanya. Jangan sampai dia dari rumah tidak makan. Kita langsung ibu langsung ini jauh kami lapar. Hal itu kebutuhan dasarnya itu. Jadi dia mungkin perlu makan. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Keinginan untuk tetap terjalin dengan orang lain. Sama guru. Kamu jangan kalau kita kasar terus kepada siswa tidak akan dekat kita. Kasih sayang. Lalu yang berikut penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, mengakui jika mereka membuat satu produk atau hasil karya, mungkin ada satu tugas atau kita harus memberi apresiasi, ya, penghargaan supaya mereka termotivasi lagi. Lalu yang berikut kebebasan, kemampuan mengarahkan arah hidup sendiri, kesenangan bermain dan tertawa. Itu hal yang wajar. Karena ini 5 kebutuhan dasar itu bukan hanya kami baru ngomong pas guru pendidikan guru pengajar. Tidak, ini sudah dari sana juga. Hanya kita belum belajar saja. Kebutuhan dasar. Jadi kalau misalkan siswa bermain, jangan langsung menghukumnya. Karena mereka punya kebutuhan dasar, ada yang mau bermain. Lalu tertawa. Jangan sampai mungkin dia ingin tertawa meluapkan dia punya kesenangannya dengan cara tertawa. Baik, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang berikut. Yang keenam. Yang keenam. Contoh kemarin. Kelima. Oh, ini keempat. Yang kelima. Yang kelima yang khusus kontrol restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau misalkan mereka berbuat salah, jangan langsung marah-marah dan langsung menghukum mereka. Lapar. Ambil dulu. Cari tahu dulu. Kita mengenal mereka itu walaupun kita sudah omong, jangan terlambat terus. Terus marah, tapi mereka terus melakukan hal itu, kesalahan itu. Karena kita tidak mengembalikan keadaan buruk mereka tadi. Kita harus mengembalikan dengan cara mengenali mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Artinya, sehingga kalau kita misalkan mereka melakukan, kita panggil mereka, bicara baik-baik, melakukan hal yang baik. Pasti mereka akan kembali pada posisi itu. Siswa yang sering terlambat terus mereka meminta terus itu. Mereka tidak akan datang. Bapak Ibu lihat, mereka sering di luar hutan itu karena itu. Mereka tidak akan masuk. Tapi kita panggil, bicara mereka terus, bukan 1-2 kali, terus. 1-2 kali langsung mereka tidak. Harus terus ulang kali. Itu. Yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, yang tadi menghukumnya itu mungkin kita menyuruh mereka mungkin memberikan sanksi yang tadi berlutut, suruh mereka buat sesuatu, itu menghukum fisik. Verbal berarti kita memarahi.
Ya kata-kata yang kasar, tidak terima kasih. Kata-kata yang gunakan ya guru-guru yang menerapkan posisi akan berkata, ya anak patuhi aturan, atau awasi. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir kamu ini. Tetapi di sini kita menggunakan kata-kata yang halus, jangan menggunakan kata-kata ini bisa salah. Padahal yang kita lihat konotasinya ini baik, tapi menurut mereka salah. Baik, yang berikut, yang pertama hukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Mungkin kita merasa menggunakan bahasa lembut halus sehingga siswa itu merasa. Jadi pada saat ini guru-guru menggunakan kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu begitu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya nak? Kenapa kamu harus begitu terus? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Mungkin kamu merasa bersalah. Kita ini belum merasa bersalah. Baik, lanjut. Itu kata-kata yang digunakan. Lalu yang ketiga, teman sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya berbicara yang baik, merayu siswa, mengajak siswa, itu pada kesempatan yang posisi kontrol yang ketiga. Di sini berupa hubungan yang baik antara guru dan murid. Ayo bantulah, demi bapak ya, atau demi ibu ya, ayo anak bantulah. Ayo ingat, kalau tidak bantu bapak selama ini, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini kalau ini kaji sekolah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu membereskannya. Ya sudah anak, kali ini tidak apa-apa, tapi nanti ibu bantu bereskan. Ibu sebagai teman kita harus membantu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu ini teman saya ya, padahal tidak. Makanya itu negatifnya. Tapi kalau positifnya yang di atas tadi, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid, sehingga siswa itu tidak merasa dikucilkan. Oke, yang berikut, yang keempat, pemantau. Yang keempat posisi kontrol yang keempat, memantau berarti mengawasi. Artinya kita hanya mengawasi saja. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan para peraturan-peraturan dan konsekuensi yang kita ada. Misalkan kalau kita sudah ada aturan di sekolah ini, atau kita sudah sepakati kesempatan kelas, ya kita bisa memantaunya saja. Lalu kalau misalnya siswa lain, kita peraturannya apa yang kamu bisa lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Ini kan kita sudah bersepakat bersama dalam kelas. Sanksi atau konsekuensi apa kalau misalnya kamu berbuat melanggar kesepakatan kelas ini? Lalu yang terakhir, posisi manajer. Dalam hal ini posisi manajer dianggap sebagai posisi kontrol yang terbaik dan ideal untuk kita terapkan. Karena di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan, guru tidak langsung menghukum atau menasihati, tetapi diawali dari sikap memahami tindakan siswa tersebut, bahwa ketika siswa bersalah itu biasa. Karena memang setiap manusia itu pasti merasa bersalah. Apa yang kita yakini? Ini dari kata-kata yang kita gunakan yaitu apa yang kita yakini tadi. Kembali ke kesepakatan atau keyakinan kelas tadi. Kita berpedoman pada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jika kamu meyakini, ya tolonglah. Kita kan sudah sepakat bersama-sama dengan ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi. Tolong ikutilah. Oke, lanjut. Itu posisi contoh. Sekarang masuk ke keyakinan kelas. Ini mungkin Bapak Ibu harus menerapkan ini. Ya. Dalam upaya membentuk budaya positif di sekolah perlu adanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, guru dengan siswa. Itu namanya masuk ke konsekuensi. Kalau misalnya guru melanggar, konsekuensinya, makanya kita harus buat. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan sekolah maupun di dalam kelas tersebut.
yang tadi nilai contoh-contoh yang kejujuran, itu kepedulian, kesederhanaan yang tadi saya gambarkan di awal tadi itu, nilai-nilai kebajikan tadi itu. Contohnya datang tepat waktu, ini kita sepakat. Kalau misalnya tidak datang tepat waktu, kesalahannya apa? Kita beri sanksi apa? Mencari kebersihan kelas. Kalau misalkan siswanya mengotori kelas, apa konsekuensinya? Tapi kita harus sepakat bersama. Baru mereka kita beri konsekuensinya itu. Lalu berpakaian rapi. Kalau misalnya siswa tidak berpakaian rapi, apa konsekuensinya? Menghargai sesama, termasuk guru dan tugas tepat waktu. Ini adalah contohnya. Baik, yang terakhir. Setuju? Nah, ini contohnya. Ini saya buat ini untuk aku punya. Kesepakatan kelas untuk aku punya. Disiplin. Datang tepat waktu setiap pagi ke kelas dan sekolah. Ini dan sekolah. Lalu tugas, bertanggung jawab, menyelesaikan tugas dan selesaikan tepat waktu. Tertib berpakaian seragam dan menjaga kebersihan selama pelajaran. Respect dan hormat para guru, murid dan semua pegawai di sekolah. Kebersihan, jagalah kebersihan di kelas. Terakhir KP, dilarang memakai HP selama pelajaran berlangsung. Yang tadi mungkin kembali ini mungkin melanggar yang tadi misalnya siswa berdiskusi tadi, kita akan menyuruh untuk mencari referensi di internet. Nah, itu boleh, ya toh? Kecuali kita sementara mengajar, ini tidak menyuruh untuk mencari materi atau referensi di internet. Nah, pegang HP. Baik, lanjut. Itu untuk kesempatan kelas. Yang terakhir segitiga restitusi. Ini tadi saya sudah omong banyak tadi untuk segitiga. Lanjut, yang dia punya kata-kata yang kita gunakan yang ini saya sudah terapkan untuk siswa IKI dengan VIN. Contoh, selamat pagi IKI. Pak, dengar dari beberapa piket itu katanya IKI sering terlambat ke sekolah ya. Nah, lalu IKI-nya jawab, Pak, ya betul IKI. Pak pun ini saya masih. Ya. Coba yang lanjutnya ini. Nah, ini kelanjutannya gitu. Itu langsung ya tinggal di rumah itu dengan orang tua itu baik. Karena dia alasannya karena dia terlambat karena sering tinggal dengan orang tua, dia tinggal dengan orang tua. Mau datang ke sekolah, kendaraannya transportasi tidak ada. Makanya saya kasih solusi ya, ini tinggal di rumah dengan orang tua itu baik. Tapi Iki harus ingat kalau Iki ini anak sekolah yang bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab. Kita sebagai murid datang ke sekolah harus tepat waktu sehingga aktivitas di sekolah yang baik. Kira-kira apa yang harus dilakukan agar tidak lagi tinggal jauh dari sekolah dan susah mendapatkan kendaraan untuk berangkat ke sekolah. Sebaik ini Iki langsung jawab, sebaiknya saya harus mencari tempat tinggal di dekat sekolah supaya saya jangan terlambat. Ini kan kita sepakat kan? Lalu ya itu saya langsung jawab, ya ide yang baik sekali. Menurut Iki ada keyakinan kelas yang Iki sudah melanggarnya. Kan kita kan sudah sepakat tadi di kelas. Dia melanggar ya ide, ya ada Pak terlambat masuk kelas. Dia sudah melanggar. Lalu dia cari kita beri kesempatan untuk cari jalan keluar. Tinggal di sekolah. Baik, lanjut. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di kegiatan diseminasi saya. Saya hanya meminta terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah hadir di sini meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya ini. Di akhir kata saya hanya menyampaikan untuk kegiatan tugas saya ini berjalan dengan baik. Saya hanya memohon pada Bapak Ibu sehingga bisa tugas saya ini selesai. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ini kita ibu-ibu di dalam tidak ya? Selamat pagi. Nah, ini Pak dengar katanya ini Vin itu sering ini datang ke sekolah memakai sendal, ya? Ya betul Pak, soalnya sepatu saya hilang sehingga saya datang ke sekolah tidak memakai sepatu. Oh ya, ya Vin. Pak juga pernah mengalami hal itu waktu masih di bangku SMK. Apalagi saat sepatu hilang atau rusak dan belum dibelikan oleh orang tua, Vin tidak memakai sepatu saat datang sekolah itu sebenarnya tidak apa. Itu sangat wajar saja kita sebagai manusia. Pasti Vin punya alasan
Kenapa Vin tidak memakai sepatu saat datang sekolah? Jadi begini Pak, sebenarnya saya itu sudah dibelikan sepatu oleh orang tua saya. Ketika pulang sekolah, saya menjemurnya di luar saat panas matahari. Kemudian saat sore hari, saya mau angkat dan menyimpan kembali sepatu saya itu. Namun sepatu sebelahnya sudah tidak ada lagi. Entah itu manusia atau anjing yang menariknya, saya juga kurang tahu Pak. Ya, Vin. Saat di sekolah tidak memakai sepatu itu baik, tidak apa-apa, baik itu. Tapi anak Vin harus ingat kalau anak Vin ini siswa di sekolah yang mana harus mengikuti tata tertib di sekolah. Ini kita sebagai siswa ketika datang ke sekolah harus mengikuti tata tertib, berpakaian yang seragam, termasuk memakai sepatu. Kira-kira apa yang Vin lakukan agar memakai sepatu ketika datang ke sekolah? Baik Pak, saya harus menyampaikan ini kepada orang tua saya sehingga dapat menggantikan sepatu saya yang hilang itu Pak. Oke, baik, itu hal yang baik anak Vin. Menurut anak Vin, adakah keyakinan kelas yang anak Vin sudah melanggarnya? Ada Pak, berpakaian yang rapi. Baik, anak Vin, kira-kira anak Vin mau jadi orang seperti apa? Saya mau jadi siswa yang menanti keyakinan kelas yang telah disepakati. Oke, baik anak Vin, terima kasih banyak karena sudah memenuhi panggilan Bapak untuk datang ke sini. Baik, terima kasih. Iya. Praktek segitiga restitusi bersama dengan Pak Engel, saya tidak dihakimi dengan kesalahan yang saya buat. Bahkan saya merasa nyaman dan tidak tertekan, dan juga saya malah mendapatkan untung menjadi yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.